wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Anak-anak sekalian, kita mulai pertemuan hari ini. Saya ingatkan supaya nggak terganggu untuk yang akan datang. Kalau saya sudah nerangkan, itu yang telat-telat, yang masuk itu maunya sudah nggak saya izinkan. Karena nanti berkali-kali saya harus keluar masuk di aplikasi ini. Nah, padahal sebelumnya sudah saya kasih toleransi. Contohnya hari ini absen saya mulai 7.15. Itu GCR sudah saya buka, link Meet sudah saya sampaikan. Nah, pelajaran saya mulai baru 7.40. Artinya ada waktu 20 menit lebih untuk toleransi, gitu ya. Yang datang tolong cepet-cepet sehingga nanti bisa gak ganggu temannya. Ini contohnya Haris baru masuk ini. Ini kalau saya sudah buka PPT kan sulit nanti kan begitu ya. Itu. Halo, bisa dipahami? Halo. Bisa, Pak. Itu. Jadi tolong yang tertib yang akan datang. Oke. Ini presentasinya belum saya tampilkan, mau saya tampilkan. Nanti dicek ya. Oke. Nah, sekarang dicek. Apakah PPT saya sudah tampil? Tampil, Pak. Oke, kalau sudah tampil. Nah, oke. Saya mulai. Minggu yang lalu kita terakhirnya itu pada perhitungan hukum Mendel. Sudah ada contoh perhitungan hukum Mendel. Sekarang mau melanjutkan apa? Ke perhitungan Mendel yang agak banyak. Nanti namanya hukum Mendel 2. Jangan bayangkan sulitnya, nanti saya carikan gampangnya. Hukum Mendel 2 itu apa? Apabila kita menghitung perkawinan yang sifatnya lebih dari satu. Jadi kalau sifatnya lebih dari satu, maka pakai hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Kalau sifatnya kalau sifatnya cuma satu, maka hanya memakai hukum Mendel 1. Nggak usah bingung ya. Saya masih ngeladeni ini, mohon maaf. Amelia Putri. Oke. Saya lanjutkan. Saya ngecek lagi mesti layar. Layarnya masih tetap ya? Bisa? PPT? Bisa, Pak. Oke, sekarang perhatikan. Waduh, mohon maaf, saya kebalik. Nah, ini, perhatikan ini. Saya tanya siapa saja boleh. Ini warna apa? Kuning. Kuning. Ini warna apa? Kuning. Ini warna apa? Hijau. Hijau. Oke. Nah, sekarang kita mau membicarakan perkawinan sifatnya 2. Apa contohnya? Ini warna kuning. Terus bijinya bulat. Ini warna hijau. Terus bijinya kisut. Jadi di sini ada 2 sifat. Sifat apa? Warna dan sifat model biji. Ini kita masih terganggu lagi, mohon maaf. Ini siapa ini? Umi. Oke. Nah, memang harus bersabar begitu ya. Mohon maaf. Nah, masih bisa dilihat ini PPT-nya?
Bisa, Pak. Oke, jadi hukum Mendel 2 nanti diterapkan pada sifat yang 2, sifat 3, 4 sifat begitu. Pokoknya lebih dari 1. Contohnya ini. Ini kita lagi bahas bukan warnanya saja, tapi bentuknya. Jadi ada sifat warna, sifat bentuk. Sifat warna, sifat bentuk. Nah, apa kata Pak Mendel kalau ada sifat lebih dari 1 begitu? Nah, Pak Mendel ngomong begini. Setiap pasangan gen atau sifat itu tidak bergantung pasangan lain. Apa maksudnya? Kita lihat. Di sini bulat kuning. Di sini kisut hijau. Saya ulang, nyebutnya bulat kuning boleh, kuning bulat boleh. Terserah mau didahulukan yang mana. Saya ulang ya. Di sini warnanya kuning, bentuknya bulat. Di sini warnanya hijau, bentuknya kisut. Nah, kata Pak Mendel, kuning itu nggak ada hubungannya dengan bulat. Nggak ada sangkut pautnya. Maka dibuatlah gambar seperti ini. Nah, sekarang kuning bukan bulat. Kuning apa ini? Halo? Kisut, Pak. Kisut. Nah, ini juga kisut hijau. Katanya Pak Mendel, kisut nggak berhubungan dengan hijau. Kisut ya kisut, hijau ya hijau. Buktinya apa? Ini sekarang. Apa di sini gambarnya? Bulat hijau. Bulat hijau. Artinya apa? Sifat itu nggak berhubungan. Oke, kita lupakan ini. Kita lupakan ini. Di sini nggak ada gambarnya, tapi kamu bisa mikirkan. Saya tanya, warna rambutnya orang Indonesia itu hitam, orang Eropa itu pirang. Kemudian model rambut ada yang lurus, ada yang keriting. Nah, ini katanya Pak Mendel, nggak ada hubungan antara lurus dengan pirang apa hitam. Tidak ada hubungan antara keriting dengan pirang atau hitam. Contoh, saya tanya, orang Indonesia yang rambutnya lurus hitam ada nggak? Ada. Yang rambutnya keriting hitam ada nggak? Ada. Sekarang orang Eropa, yang rambutnya pirang lurus ada nggak? Ada, Pak. Ada. Yang rambutnya pirang keriting? Ada. Nah, itu bukti sifat itu gak berhubungan. Ngerti maksudnya ya? Paham? Jadi sifat itu gak ada hubungannya. Sifat satu dengan yang lainnya itu gak berhubungan. Oke? Nah, itu intinya pendapatnya Pak Mendel. Terus bagaimana kalau ngitung? Ini masih mengikuti hukum Mendel 1 dilengkapi. Contohnya apa? Nah, kan Pak Mendel ngomong begini, setiap sifat dibawa oleh sepasang gen. Itu hukum Mendel 1. Lah kalau satu sifat sepasang gen, kalau dua sifat ya dua pasang. Contohnya ini bulat kuning, maka gennya harus dua. Yang satu menceritakan warna, yang sepasang menceritakan bentuk. Nanti misalnya kalau ada bulat, kuning, batang tinggi. Saya ulang, bulat, kuning, batang tinggi. Berapa sifatnya? Halo? 3. Maka nanti hurufnya berapa nanti? 6. Bagus. Terima kasih. Pinter berarti kamu, kan gitu ya. Nah, begitu. Oke, jadi nanti seperti itu. Terus selanjutnya ngitungnya ya sama dengan kemarin yang sudah saya terangkan kemarin itu, yang pakai kotak-kotak macam-macam ini sama, sehingga nggak sulit, nanti nggak perlu saya tambah-tambahin lagi gitu ya. Nah, oke, saya lanjutkan. Nah, ini sifatnya 2, maka hurufnya 4. 2 huruf pertama untuk sifat 1, 2 huruf kedua untuk sifat yang kedua. Nah, contohnya ini. Bulat kuning. Maka hurufnya G besar, W besar, W besar. G besar itu untuk kuning,
W besar untuk bulat. Berarti kalau hurufnya besar, sifatnya apa nak kemarin? Halo? Siapa masih ingat? Kalau dilambangkan dengan huruf besar, apa maksudnya kemarin? Halo? Ada yang ingat? Halo? Suara saya masih bisa didengar apa? Sudah hilang? Bisa, Pak. Nah, kalau dilambangkan dengan huruf besar artinya apa? Lupa? Oke. Dominan, Pak. Iya, Pak. Apa? Dominan, Kak. Dominan, betul. Jadi kalau dilambangkan dengan huruf besar itu artinya dominan. Kalau dilambangkan dengan huruf kecil artinya apa? Halo? Nggak usah takut, langsung aja supaya cepat pelajarannya. Salah nggak apa-apa kok. Kalau dilambangkan dengan huruf kecil, kalau huruf besar dominan, kalau huruf kecil Nggak dominan berarti, Pak. nggak dominan, artinya resesif. Tolong bukunya dibaca ya, atau videonya disetel. Coba saya ulang lagi sedikit ke atas ya, ke atas ya. Perhatikan. Nah ini loh cara menghitung. Kalau hukum Mendel itu sifat dilambangkan dengan huruf, misalnya B, K itu lambang namanya. Sifat menang dengan huruf besar, sifat kalah resesif dengan huruf kecil gitu. Terus sifat yang pasangan hurufnya sama, misalnya warna dengan warna, kuning, hijau apa hurufnya harus sama. Kalau kuning G, hijau juga harus G gitu ya. Kemudian kalau ngitung harus pakai segi 4 jika belum mahir, kan begitu kemarin itu pakai ngitung begini ini kan. Nah gitu, oke. Saya teruskan. Nah teruskan yang tadi. Nah ini ya. Jadi ini G besar, W besar itu adalah kuning bulat. Terus G kecil, W kecil itu hijau kisut. Loh hijau kok G, kuning kok G, sama-sama warna. Kemudian bulat kok W, kisut kok W, sama-sama bentuk. Nah, kemudian anaknya dapat dari ini separuh, itu katanya Pak Mendel. Separuhnya ini apa? G besar saya taruh di sini. Separuhnya ini W besar saya taruh di sini. Separuhnya ini G kecil, taruh sini. Separuhnya ini W kecil taruh sini, ini anaknya. Nah, kemarin itu ada istilah kalau separuhnya ini namanya gamet atau alel. Oke? Nah, inilah anaknya. Kalau nggak jawab itu audionya dimatikan supaya nggak ganggu ya. Kemudian bagaimana kalau anaknya ini dikawinkan? Jadi kalau ini P, kemudian ini F1. Nah, maka hitung-hitungannya nanti jadi seperti ini. Perhatikan, nah, kuning bulat. Itu tolong supaya nggak ganggu dimatikan audionya ya. Siapa itu? Kuning bulat dikawinkan dengan hijau kisut, anaknya kuning bulat. Oke? Kalau seperti ini kamu tahu, oh berarti kuning menang, bulat menang. Saya tanya, siapa saja nggak jadi masalah. Atau saya tunjuk aja supaya gampang. Elza. Halo Elza. Iya Pak. Oke, yang keras suaranya ya nanti. Kuning bulat dikawinkan dengan hijau kisut, anaknya kuning bulat. Saya tanya, kuning kan dominan. Dominan terhadap apa, Elsa? Dominan pink. Di sini yang ada ini. Kuning bulat melawan hijau kisut. Anaknya kuning bulat. Berarti kuning kan menang. Buktinya anaknya kuning. Kuning dominan terhadap sifat apa? Sifat hijau kisut. Hijau, gitu ya. Kuning itu dominan terhadap hijau gitu. Terus bulat kan dominan. Bulat dominan terhadap apa, Elsa? Kisut. Kisut. Begitu ngitungnya ya.
Jadi satu-satu. Oke. Nah, kalau sudah paham seperti ini, maka boleh diganti dengan huruf. Kuning karena menang, hurufnya besar. Hijau karena kalah, hurufnya kecil. Huruf ini nggak harus G ya, semau kita. Mau huruf S boleh, mau huruf apa saja boleh, nanti namanya lambang. Gitu ya. Jadi ini lambang itu bukan singkatan. Gitu. Lo kuning sama hijau kok sama-sama G karena sama-sama warna gitu. Bulat pakai W besar karena menang. Kisut pakai W kecil karena kalah. Kok kisut sama bulat sama-sama W karena sama-sama bentuk. Oke, saya teruskan. Maka ini kalau saya rubah, kuning bulat, hijau kisut, ini fenotipnya. Dirubah jadi gennya seperti ini. Terus ini anaknya, ini P parental, ini F1. Oke, sampai di sini siapa yang bertanya? Halo? Oke, saya lanjutkan ya. Kalau nggak ada yang bertanya, oke, perhatikan. Nah, bagaimana kalau F1 dikawinkan dengan F1? G besar, G kecil, W besar, W kecil kawin dengan ini. Maka inilah praktek hukum Mendel tadi. Apa? Bahwa G besar, G kecil harus dipisah, W besar, W kecil harus dipisah. Bahwa G besar, G kecil ini nanti kalau dipisah itu harus bebas. Nggak harus ini dengan besar saja. Jadi tadi itu loh, kuning itu boleh kisut, boleh bulat, itu maksudnya. Oke, sehingga yang dipahami ini saja hukum Mendel itu sudah. Nggak usah bingung-bingung. Oh, begini cara mencari yang mau dikawinkan. Ini panah ini cara mencari gametnya namanya. Perhatikan ini ya, G besar, W besar gitu. Oke. Sekarang supaya nyambung, saya tanya orang kedua, habis Elsa. Yang absen kedua tadi, Putri Amalia Firdaus. Halo, Putri Amalia? Iya, Pak. Oke, kamu baca menurut yang saya tunjuk ya. Yang saya tunjuk ini. Nah, satu begini, ini sama ini. Apa, Putri? G besar, W besar. Oke, saya taruh di sini. Terus ini sama ini. W besar, W kecil. Saya taruh di sini. Berikutnya, ini sama ini. G kecil, W besar. Saya taruh di sini. Kemudian ini sama ini. G kecil, W kecil. Saya taruh di sini. Nah, yang ini sama. Persis dengan ini kan. Maka caranya seperti tadi, saya pindah di sini. Jadi kalau ini kawin dengan ini, nanti gametnya itu 4 lawan 4. Kemudian anaknya, karena 4 lawan 4, ada 16 kemungkinan. Kemungkinan nomor 1, nomor 2, seterusnya. Oke, paham? Nah, sekarang orang nomor 3. Bentar, kalau ada yang masuk ini. Selalu ngecek kalau ada yang masuk ini ya. Nggak ada. Oke. Sekarang orang nomor 3 saya tanya. Nomor 3 ini absen tadi, Cica Dwi Marcelia. Halo Cica. Iya, Pak. Oke, kamu baca nomor 16 ini. G kecil, G kecil, W kecil, W kecil. Sekarang dibaca nomor 6. G besar, G besar, W kecil, W kecil. Sekarang dibaca nomor 9. G besar, G kecil, W besar, W besar. Nah, begitu. Oke, sekarang perhatikan semuanya. Dari mana asalnya nomor 1? Membacanya begini. Kalau ini diumpamakan orang-orang gitu ya, ini bapak, ini ibu, ini gametnya bapak, ini gametnya ibu. Maka nomor 1 itu begini ngomongnya, dapat dari bapak G besar W besar, dari ibu G besar W besar, ini. Kemungkinan nomor 2, dapat dari bapak G besar W kecil, dari ibu
G besar, W besar ini. Demikian diteruskan satu per satu. Sampai di sini, siapa yang bertanya? Halo? Paham ya? Paham, Pak. Oke, sekarang saya lanjutkan Afriza Dwi. Halo Afriza. Ya, Pak. Oke, ini kan saya kasih warna-warna ya. Bisa dilihat warnanya? Bisa. Oke, kalau bisa. Begini Afriza, warna itu saya membantu siswa. Kalau warnanya sama, pasti keadaannya sama. Saya ulang, kalau warnanya sama, pasti keadaannya sama. Afriza, ya, saya tanya, kotak nomor 4 ini sama dengan kotak nomor berapa saja, nak? Nomor 7, nomor 10, sama nomor 13. Oke, sekarang kotak nomor 2 sama dengan nomor berapa? Nomor 5. Oke, jadi ini begitu. Maka berdasarkan itu ada yang sama, ada yang beda. Ini saya singkat jadi seperti ini. Atau disingkat lagi jadi seperti ini. Oke, saya ulang. Ini singkatannya. Apa? Kotak nomor 1 sendirian dia, nggak ada temannya. Apa genotipnya? Gennya besar-besar, besar-besar. Apa fenotipnya? Kuning bulat. Itu kotak nomor 1. Nah, mana? Ini. Kuning bulat, besar-besar, besar-besar. Ini nggak ada temannya, nggak ada yang nyamai. Nah, makanya saya kasih warna begini. Ini hitam, nggak ada yang lainnya hitam. Ini hijau, nggak ada. Gitu ya. Jadi kalau warna ini kalau nggak ada yang nemani berarti dia sendirian. Oke. Jadi itu ini disingkat seperti ini. Kemudian kotak nomor 2, nomor 5 berarti jumlahnya 2. Gennya besar-besar, besar kecil. Fenotipnya kuning bulat lagi. Kotak nomor 39, gennya besar kecil, besar-besar. Fenotipnya kuning bulat. Kotak nomor 4, 7, 10, 13, kuning bulat. Gennya ini. Gitu. Oke, sekarang saya tanya yang masuk nomor 5. Bentar. Urutan nomor 5 tadi, siapa tadi? Ratna Puspitasari. Halo Ratna. Pak. Oke, saya tanya, berapa yang kuning bulat, nak? 4, Pak. 4. 1, 2, 3, 4. Saya tolong ya, salah Ratna. Bukan 4. Tolong dicari berapa jumlahnya. Oh, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Pak. 9, betul. Jadi ini kan sifatnya saja. Ini kan ada di kotak nomor berapa kan gitu ya. Jadi 9. Mana buktinya? Coba ini. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gitu ya. Oke. Sekarang saya tanya, itu tadi Ratna ya. Berikutnya saya tanya Ilham. Halo Ilham. Oke, Pak. Oke. Kuning kisut. Kuning kisut. Berapa jumlahnya Ilham? 3, Pak. 3. Bagus itu. Saya tanya lebih pintar lagi Ilham. Kuning kisut itu fenotipnya. Genotipnya ada berapa macam, nak? Genotipnya 2. 2. Apa saja? G besar, W kecil. Terus? G besar, W kecil. Nah, itu ya. Nanti kalau saya teruskan, hijau bulat itu jumlahnya berapa? 3.
Macam genotipnya berapa? 2 itu. Hijau kisu jumlahnya berapa? 1. Macam genotipnya 1. Nah, ini uraian dari ini. Sehingga kesimpulannya apa? Ini yang bawah ini. Tolong dilihat. Jadi sebelum ini ke sini dulu supaya cepat. Titik ini boleh diisi huruf besar, boleh diisi huruf kecil. Titik ini ya. Jadi kalau diisi huruf besar, G besar, W besar, mohon maaf, G besar, G besar, W besar, W besar. Itu titik ini. Kalau diisi huruf kecil, G besar, G kecil, W besar, W kecil. Apa artinya? Ini perincian ini loh. Besar semua, besar-besar, besar kecil, besar kecil, besar-besar. Nah, begitu. Ini jumlahnya 9. Nah, sekarang perhatikan. Diingat-ingat. Hukum Mendel itu yang kita hafalkan cuma sedikit, soal lari ke atas, lari ke atas ya. Nah, ini kemarin itu minggu yang lalu apa? Kuning itu dominan, berapa nilainya? 3. Hijau itu resesif, berapa nilainya? 1. Itu kita hafalkan. Pokoknya dominan nilainya 3, resesif nilainya 1. Nah, sekarang saya lari ke sini. Dan nggak bingung. Nah, ini tetap 3 juga apa? G besar ini dominan, W besar dominan. Maka ini 3, ini 3. 3 kali 3 berapa nak jumlahnya? Halo? 9. Nah, sekarang ini G besar ini dominan, W kecil ini resesif. Dominan nilainya berapa tadi? 3. Resesif nilainya berapa? 1. Maka ini 3 kali 1 adalah berapa? 3. Kan begitu. Kalau ini 1 kali 3 nilainya 3. Kalau ini yang terakhir 1 kali 1. Jadi begini ya hukum Mendel itu. Oke, nah sekarang saya mau praktekkan soal. Nah, ini perhatikan. Jadi nanti yang kemarin saya terangkan itu yang penting, nanti kuncinya cara ngerjakan soal ini dan pahamannya yang pokok-pokok saja. Sebelum mengerjakan soal, diingat-ingat, saya ingatkan ya. Saya ingatkan, kalau perkawinan itu menurut hukum Mendel, nilai dominan itu 3. Nilai resesif 1. Berikutnya, mohon maaf, saya harus ngulang ke atas. Jadi dihafalkan. Kalau menurut hukum Mendel, nilai dominan tadi berapa? 3. Nilai resesif? 1. Oke, sekarang nilai homozigot. Homozigot itu apa? Hurufnya sama begini. Hurufnya sama begini. 1. Jadi cari begini nanti 1. Cari begini nanti 1. Nilai heterozigot besar kecil 2. Sudah hukum Mendel cuma itu tok. 1 per berapa? Per 4. Kalau yang dikawinkan itu satu sifat. 1 per berapa? Per 16. Kalau yang dikawinkan itu 2 sifat. 4 kali 4 kan gitu ya. Oke, sekarang ini jangan khawatir. Waduh Pak, saya nggak ngerti. Oh, nanti akan pinter dengan sendirinya asal telaten. Kasih contoh soal ini ya. Perhatikan contoh soal nomor 1 dulu. Mangga manis disilang dengan mangga masam menghasilkan F1 manis semua. Saya ulang. Mangga manis disilang dengan mangga masam F1 manis semua. Gitu. Kemudian jika F2 ada 240 pohon, berapa yang manis, berapa yang manis heterozigot? Itu. Pahami kalimat tok. Pahami kalimat tok. Saya tanya. Tadi terakhir yang saya tanya Yai Ilham. Berikutnya saya tanya Tahira. Halo Tahira. Oke. Perhatikan ini. Soal ini saya tanya, yang dikawinkan mangga apa dengan mangga apa, Nak?
Mangga manis sama mangga asam. Mangga manis sama mangga asam. Hasilnya bagaimana, nak? Menurut soal ini? Ini menurut soal ini loh. Iya. Mangga manis. Mangga manis. Oke, sekarang berikutnya. Soal ini mau menyuruh kamu mencari apa? Poni berapa? Kelihatan separuh, Pak. Oh, kelihatan separuh. Nah, kelihatan separuh. Oke. Jadi ini bunyinya mangga manis disilang dengan mangga masam menghasilkan F1 manis semua. Berarti yang disilang kamu sudah benar tadi, tahu manis dengan masam anaknya manis semua. Terus F2 ada 240 pohon. Kemudian berapa yang manis, berapa yang manis heterozigot. Artinya kita disuruh menghitung F2-nya begitu ya. Oke. Oke. Kalau nggak tampil itu bilang ya, supaya kamu bisa. Oke. Sekarang ini cara ngerjakannya. Bisa dilihat ini? Bisa. Oke. Nah, sudah ditutup audionya. Sekarang untuk semua siswa. Apa yang harus kita pikirkan kalau melihat soal itu? Perhatikan. Ini bunyi soalnya. Maka yang ada di otak kamu itu harus ada pola begini. Soal ini berbicara tentang apa disilang dengan apa yang saya tanyakan tadi. Apa jawabannya tadi? Apa? Halo? Silakan siapa yang mau? Nggak apa-apa, siapa saja. Atau saya tunjuk. Oke, urutan berikutnya tadi nomor 7, nomor 8 masuk tadi Erna Sulastri. Halo Erna? Halo Erna? Halo? Sudah, yang lainnya siapa yang bisa? Ayo yang lainnya dijawab. Apa dengan apa yang disilang ini? Halo? Mangga manis dan masam. Manis dan masam. Terus di sini titik-titik bawah ini hasilnya. Diisi apa di sini? Mangga manis. Manis semua. Lah, maka kalau kamu sudah merubah seperti itu kan tampilannya jadi seperti ini. P manis dengan masam, anaknya manis semua. Maka kamu punya kesimpulan berarti manis dominan. Masam resesif kan gitu. Dari sini itu loh, kamu nggak usah ngitung pakai segi empat bisa. Yang manis kan dominan, yang masam kan resesif. Saya tanya, dominan nilainya berapa? 3. Resesif 1. kalau 3 dan 1 berarti 3 per berapa, nak? 3 per berapa? 4. Per 4. 1 per 4. Nah, kalau ditanya, ini coba dilihat. Berapa yang manis? Kan jawabannya kan 3. Per berapa? Per 4. Kemudian jumlah totalnya 240. Maka ngitungnya 3 per 4 kali 2, 40. Kan begitu. Ngerti maksudnya? Itu kalau dihitung secara cepat. Oke, sekarang saya hitung normal ya. Normal. Saya beri contoh normal. Manis, masam, hasilnya manis semua. Karena ini manis dominan, masam resesif, maka manis nanti pakai huruf besar apa kecil? Halo? Besar. Masam pakai huruf apa? Kecil. Nah, maka ganti seperti ini. A besar, A kecil, A kecil. Anaknya A besar, A kecil ini manis, ini masam, anaknya manis. Terus F1 disilang dengan F1 sama dengan F2, maka nah ini silang dengan ini ngitungnya kalau pakai kotak. Nanti kalau kamu sudah pinter, dicucuk nggak pakai kotak-kotak. Nah ini ya, kotak-kotak ini. Oke? Maka anaknya besar, kecil, kecil. Ini apa? Manis. Ini apa? Manis. Ini apa? Manis. Ini apa? Masam. Yang ini manis apa? Homozigot. Yang ini manis apa? Heterozigot. Gitu.
Nah, ini F2. Sekarang hitungnya. Nah, ini. Manis dominan, masam resesif. Tadi ditanya, berapa yang manis? Ya 3. 3 mana tadi? 3. 1, 2, 3. Itu. Misalnya nggak pakai ngitung, ya langsung 3. Memang dominan nilainya 3. Gitu ya. Kemudian manis itu 3/4 kali 2/40. Terus manis heterozigot. Berarti yang begini. Begini berapa nilainya? 2. Kan begitu. Mana tadi dihitungan ini? Maka 2/4 kali 2/40. Gampang ya? Ngerti maksudnya? Nah, nanti ngitung ini, kalau sudah hafal kamu nggak pakai ini, nggak pakai ini, sudah langsung ini dok ngitungnya, langsung pakai ini saja. Oke, sekarang nah ini kalau ngitung cepat, manis dominan 3, maka yang manis 3/4 kali 2/40. Manis heterozigot 2. Kalau manis homozigot 1. Kan tadi suruh ngapalkan begitu. Saya ulang ya hafalannya. Dominan 3, resesif 1, homozigot 1, heterozigot 2. Nah itu tok sudah. Oke, paham? Paham. Habis ini saya hentikan kok pelajarannya. Saya kasih tugas coba dikerjakan sampai malam. Nah, sekarang saya kasih contoh yang kedua ini. Manis kecil, asam besar. Hasilnya manis besar. Saya tanya, manis dominan apa enggak? Dominan. Dominan terhadap apa? Asam. Asam. Sekarang ini besar. Dominan apa resesif? Dominan. Terhadap apa? Kecil. Nah, maka kalau dikawinkan manis besar, kawin dengan manis besar, manis kecil. Nanti kalau kamu ditanya dengan cara cepat bisa. Nah, ini contoh cara cepat. Nggak pakai kotak-kotakan nih. Manis dominan, asam resesif, besar dominan, kecil resesif. Manis kecil, berapa persen gitu. Maka dijawab manis lari ke sini D. Kecil lari ke sini R. Maka manis kecil itu DR. D itu berapa? 3. R itu berapa? 1. Berarti nilainya 3 kali 1, 3. Kok per 16? Karena di sini tuh 2, 3, 4. Kalau 1, 2 per 4 kan gitu tadi. Maka ini 18%. Ini ada komanya ya kalau pakai komputer yang benar. Saya tak benarkan dulu supaya saya nggak bujuki siswa. Ini ada komanya ini. Ini 8,75 gitu. Oke. Sekarang perhatikan. Besar heterozigot masam. Besar heterozigot masam. Kalau besar heterozigot nilainya kan 2. Masam lari ke sini. Oh, masam R. Berarti nilainya 1. Maka 2 kali 1, 2 per 16. Nah, tinggal nanti di sini berapa persennya. 2 per 16 kan kamu ngitung pakai kalkulator bisa. Kecil, manis, homozigot. Kecil. Nah, apa kecil? Di atas ini. Apa? Halo? R. Berapa nilainya R? 1. Manis homozigot. Berapa nilainya homozigot tadi? 1. Maka 1 kali 1 1/16. Paham ya? Oke, kalau paham, saya akhiri. Nanti kamu lari ke GCR. Ini kalau ini tadi kan jalan cepat. Kalau mau nggak cepat seperti ini, dikawinkan pakai panjang lebar begitu ya. Jadi kalau ngitung-ngitung sebelum saya akhiri, kalau ngitung-ngitung itu yang penting begini nak ya. Ini ya, ini kawin dengan ini, maka di bayangan kamu ini kotaknya berapa lawan berapa gitu. Pindah sini, pindah sini, pindah sini, pindah sini. Oh seperti ini kotaknya berarti 2 lawan 2. Di sini anaknya gitu. Ini pedoman sebelum saat itu. Pedoman berikutnya. A besar, A kecil, B besar, B kecil, A kecil, A kecil, B besar, B kecil. Ini kotaknya berapa lawan berapa? Perhatikan. Ini saya pindah ke sini.
besar, 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 kecil, kecil, besar, kecil, kecil. 4. Yang ini dengan ini, A kecil, B besar. 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 Apa artinya? Ini kan sama semua. Maka kamu nggak usah bikin kotak 4 lawan 4. Saya ulang, maka kotaknya nanti 4 lawan berapa, nak? Halo? Halo Pak, 4 lawan berapa nanti? 4. Loh, ini kan kotaknya ini kan sama. Ini kan coba ya, ini kan sama. Kotaknya 4 lawan 1 saja. Karena ini sama buat apa gitu ya. Jadi kalau sama nggak usah gitu. Oke, ini dilatih. Sekarang perhatikan. Ini besar kecil, besar kecil, besar kecil, besar kecil. Baru ini kotaknya 4 lawan 4. Karena memang tidak sama. Oke, saya teruskan lagi. Nah, coba ini. Besar kecil, besar kecil. Maka ini saya pindah di sini. Ini sekarang. Kecil kecil, besar kecil. Maka gambarnya perhatikan. A kecil, B besar. A kecil, B kecil. A kecil, B besar. A kecil, B kecil. Saya tanya, kotaknya nanti 4 lawan berapa? Ayo. 2. Jadi ini kan 2, nggak usah dijalankan, kan gitu ya. Ini kan 2, 1 saja. Oke, yang langsung nangkap 2 itu berarti ngerti. Yang terakhir, ini coba. Ini saya singkat kotaknya ini. Terus ini. Nah, ini. Dipindah di sini. Kotaknya nanti 4 lawan berapa? 1. Masa lawan 1? 4 lawan berapa? 2. 2. Lawan 2 ya. Kan ini sama. Maka 1 saja. Ini sama, maka 1 saja. Jadi jalankan ini sama ini. Ini hapus, ini hapus. Paham maksudnya? Coba ini sekarang. Nih, dilihat. Ini kotaknya nanti berapa lawan berapa? Ayo. 4 lawan 2. 4 lawan 2. 2 lawan 2, Pak. 2 lawan 2. Berarti langsung cerdas itu ya. 2 lawan 2. Coba ini. Ini dengan ini kan sama. Berarti nggak usah lah ini dihapus saja gitu. Ini dengan ini sama. Nggak usah ini hapus saja. Berarti jalankan cuma ini dan ini kan gitu ya. Yang ini dan ini kan sama. Ini dihapus saja. Ini dengan ini kan sama, ini dihapus saja, jadi jalankan ini dengan ini. Jadi perkawinan itu seperti ini, nggak mesti kotaknya 4 lawan 4 ya. Jadi pemahamannya, saya ulang, yang paling penting, itu ini yang paling penting. Paling penting itu ya, kalau mau mengawinkan tuh. Tahu, soal itu harus kamu pikirkan begini. Apa lawan apa, anaknya bagaimana. Yang kedua, setelah itu tahu hurufnya apa lawan huruf apa. Dari huruf ini akan tahu kotaknya berapa lawan berapa. Nah, seperti itu. Terus pedoman yang terakhir, nanti kalau normal, maka apa? Nah, ada pedomannya lagi. Kalau normal. Apa? Nah, ini. Kalau normal. Kemudian menghitung hasil penilaian jika sesuai hukum Mendel. Jadi kalau pas sesuai hukum Mendel, nggak usah dihitung kotak-kotakan nanti. Nah, ini nanti. Apa yang sesuai hukum Mendel? Nah, perhatikan ini ya. Mana nanti yang sesuai hukum Mendel? Nomor 3. Ini. Apa? Besar kecil disilang dengan besar kecil. Nggak usah dihitung. Pasti 31 berlaku. Kalau hurufnya di sini 4. Besar kecil, besar kecil. Sini besar kecil, besar kecil. Pasti wis gak usah dihitung. Langsung jujuk 3D, 1R, 1 musikot, 2 heterosikot. Nah, yang dihitung bagaimana? Kalau nggak besar kecil lawan besar kecil, mana? Ini. Contohnya ini. Besar kecil melawan kecil-kecil. Maka pakai tabel. Pakai gini. Atau besar kecil lawan besar-besar. Nah, jadi ini kemungkinan-kemungkinan lain tadi, oke? Sampai di sini, saya yakin kamu nanti bisa. Habis ini kamu unduh tugas di GCR, gitu ya. Nah, di GCR ada tugasnya. Jangan bikin format ya.
format yang itu. Oke? Halo? Halo? Oke, tadi habis ini kamu pindah ke GCR, ini jam 8.30, ada waktu, terus dikerjakan soalnya. Pak, nggak selesai jam ini, nanti jam 10 kita pelajaran lain. Tutup nongko bengi. Kerjakan, sederhana kok. Kalau paham kamu, satu soal 5 menit selesai kok itu. Ada 5 soal apa, ada berapa gitu ya. Boleh Pak cara singkat, boleh. Boleh Pak cara normal, pakai kotak-kotak, boleh. Terserah, yang penting paham gitu ya. Oke, saya akhiri pertemuan kali ini sampai di sini. Mudah-mudahan kalian mendapatkan pemahaman dari pertemuan hari ini. Jangan lupa setelah saya tutup kamu langsung ke GCR, kemudian lihat tugasnya. Saya juga begitu, habis nutup ini langsung upload tugas. Jadi kalau belum ada, nunggu 2-3 menit gitu ya. Itu udah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.